شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan Surah Mengaji. Serial ini merupakan video yang akan menemani Anda selama bulan Ramadan insya Allah. Dan di episode kali ini kita membahas berkaitan dengan motivasi untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bersama guru kita Ustadz Fuad Baswedan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat ya. Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Masyaallah. Masya Allah. Baik, salah satu ritual ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yaitu membaca Al-Quran, Ustaz. Jadi, para kaum muslimin di bulan Ramadan ini berlomba-lomba ingin menghatamkan Quran dan berlomba-lomba banyak membaca Quran. Nah, apakah ada motivasi khusus, Ustaz, terkait menghatamkan Quran di bulan Ramadan ini? Atau mungkin teladan para salaf dahulu bagaimana mereka menghatamkan Quran di bulan Ramadan, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bulan Ramadan memang dikatakan juga syahrul Quran. Bulan Al-Quran karena di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Nabi SAW di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan itu dibacakan, ya, diajarkan Al-Quran langsung oleh Malaikat Jibril. Pada tahun di mana beliau akan meninggal dunia, itu 2 kali Malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Ya. Dikatakan di sini, anna Jibril kana yu'aridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kullu 'am marrah. Dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu sekali, setiap bulan Ramadan. Fa'arada 'alaihi marratain fil 'am alladhi qubida fih. Akan tetapi Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau sebanyak 2 kali. Ya, ketika di mana Rasul mau dicabut rohnya, ini mau meninggal dunia. Ya, di sini menunjukkan begitu pentingnya Al-Quran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, akhwa fillah, kita kalau bisa banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di samping pahalanya besar, ya, tapi juga kita bisa mendalami Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, kita akan mendapatkan pahala Al-Quran 10 kebaikan, 10 pahala dalam setiap hurufnya. Kemudian juga kita akan mendapatkan keberkahan. Rumah yang di dalamnya Al-Quran akan turun malaikat rahmat. Sebaliknya rumah yang tidak dibaca Al-Quran, maka itu rumahnya setan, ya, rumahnya ular kalajengking. Begitu juga hati yang di dalamnya selalu dibacakan Al-Quran, maka hati itu akan bersih, akan tenang, ya, penuh dengan keberkahan. Sebaliknya hati yang tidak ada Al-Quran, hati yang mudah untuk diganggu oleh setan, diisi oleh setan. Agar kita bisa menghatamkan, ya, Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita harus punya tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat ini maksudnya kita punya target yang tidak biasanya. Ya, jadi betul-betul punya tekad yang kuat, target. Kalau kita bisa mencontoh, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah mengatakan kepada muridnya, La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun sekalipun. Aku akan menjadi musafir walaupun harus lelah, aku tidak akan pulang. Ini tekad Nabi Musa ingin bertemu dengan Khidir.
Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala karena Khidir mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita tiru tekad dari Nabi Musa ini, terutama kita ini menghatamkan Al-Quran. Ingin menghatamkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Misalnya, aku tidak akan berhenti kecuali setelah 30 menit misalnya. Aku tidak akan berhenti membaca Al-Quran kecuali ketika sudah sampai 100 ayat, 200 ayat misalnya setiap harinya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan seperti itu. Ya, semangat tinggi ya, karena Ramadan juga bulan apa? Al-Quran. Kita mencontoh para ulama. Ya, sampai misalnya Imam Malik itu berhenti mengajar hadis. Ya. Biasanya dia itu mengajar hadis di Masjid Nabawi. Di bulan Ramadan dia izin untuk libur. Untuk apa dia libur? Untuk khusus dirinya membaca Al-Quran. Imam Syafi'i luar biasa. Hatam 60 kali ya, dalam bulan apa? Ramadan. Kalau kita 1 kali aja sudah baik. Ya, 1 kali apa sudah baik. Yang penting kita ingin hatam Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu ada kekhususan sendiri. Ya, memang kita disuruh baca Quran dengan penghayatan, tadabbur ya. Tetapi ini kesempatan khusus Ramadan kita punya usaha untuk apa? Menghatamkan. Kalau Anda dengan penghayatan, tadabbur, tidak apa-apa. Mungkin pagi harinya atau malam harinya hatamkan, mungkin di pagi harinya, tadabburnya di malam harinya, seperti itu. Ya, pokoknya hari-hari harus bersama Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Jadi Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Karena Al-Quran itu akan bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Ya, bahkan orang yang ngerti Al-Quran, mengamalkan Quran itu bersama para malaikat. Dia diiringi terus oleh malaikat. Ya, orang yang tidak mampu membaca dengan baik, tapi dia usaha keras terus membaca, itu dapat 2 pahala. Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Al-mahiru bil Quran ma'as safiratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, itu bersama para malaikat-malaikat yang baik. "Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fi qira'atihi wa huwa 'alai syak lahu ajrun." Sedangkan orang yang baca Quran dan dia itu yatala'sam, maksudnya susah dia mengucapkan itu. Tapi dia tidak putus asa, dia lelah. Maka orang seperti ini dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruginya orang itu membaca apa? Al-Quran. Bahkan orang yang perhatian sama Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah. Sedangkan orang yang kurang perhatian sama Al-Quran, Al-Quran diganti dengan nyanyian, diganti dengan obrolan yang enggak bermanfaat, ngobrol berjam-jam, nyanyi, maka orang ini akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita perhatian sama Al-Quran. Jika kita ingin diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ya, maka kita perhatian sama Al-Quran. Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya itu perhatian sama Al-Quran. Misalnya pernah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dipanggil sama Nabi dan Nabi mengatakan, "Ya Ubay, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadamu." Ubay kaget. "Ya Rasulullah, Allah menyebut namaku?" Ubay begitu, "Iya." Maka Ubay menangis, tersanjung. Kenapa Ubay sampai disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay. Karena Ubay orang yang selalu perhatian sama Al-Quran, membaca Quran, memperbaiki bacaannya, memperbagus suaranya. Begitulah orang yang perhatian sama Al-Quran akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlullah, ahlul Quran, ahlullah. Ya, orang yang pandai Al-Quran itu adalah orang kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mari kita suruh
keluarga kita, ya istri, anak kita juga sendiri memberikan contoh sebagai seorang suami atau ayah, membaca Al-Quran, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Al-Quran, terutama dibaca di waktu malam, itu lebih bagus lagi. Ya, tidak ada masalah kalau kita baca di siang hari, habis subuh. Ya, yang jelas bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, kalau bisa menghatamkannya, seperti itu. Taib, Ya, jazakallah wallahu khairan ta'ala Ustaz alam. atas pemaparannya. Masya Allah, demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan motivasi untuk menghatamkan di bulan Ramadan, menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Semoga kita bisa termotivasi dan semoga kita bisa semakin semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Demikian, sampai berjumpa di episode berikutnya. Jangan lupa simak serial Ramadan setiap hari di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kita tutup episode ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.